Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Kayaknya di konten cerita jarang banget deh ya aku ngebahas tentang penguasa Belanda. Pernah nggak sih? Ya, kayaknya nggak pernah ya. Nah, karena kita nggak pernah nih bahas tentang penguasa Belanda di konten cerita, jadi mari kita bahas kali ini tentang sosok Ratu Wilhelmina. Tapi sebelum kalian lanjut tonton, make sure udah subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Aku biasanya upload tentang beauty and fashion dan juga sering bahas kisah-kisah sejarah di dunia. Please ya, bantu subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan juga terus kasih kalian informasi-informasi yang bermanfaat. Ratu Belanda Wilhelmina memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan singgasananya pada putri tunggalnya, Juliana, pada 4 September 1948. Usianya kala itu sudah lumayan sepuh ya, yaitu 68 tahun dan juga sering sakit-sakitan. Apalagi dia udah lama nih memerintah negeri Belanda, yaitu 57 tahun 286 hari. Wilhelmina Helena Pauline Maria, yaitu nama lengkap ratu, bertahta sejak berusia 10 tahun, menyusul mangkatnya sang ayah, Raja William III. Selama berkuasa, Ratu Wilhelmina melalui banyak hal, yaitu Perang Dunia ke-1 dan 2, krisis ekonomi 1933, dan senjakala Belanda sebagai kekuatan kolonial. Ratu Wilhelmina ini mengalami kelelahan akibat perang, guys. Dia juga cemas ya pada pemerintahannya, dan ketika itu dia kehilangan Indonesia sebagai koloni. Sedangkan Nusantara pada masa lampau adalah pundi harta yang berharga bagi Belanda. Keputusan Wilhelmina untuk turun tahta pun gak bisa diganggu-gugat ya, meskipun putrinya yaitu Juliana yang saat itu berusia 39 tahun setengah hati menerima limpahan kekuasaan. Dia meminta sang ibu untuk tetap berkuasa, mempertahankan kesatuan di negara yang masih belum pulih dari trauma akibat 5 tahun pendudukan Nazi. Namun keputusan ibunya untuk lengser dari tahta tetap tidak bisa diganggu-gugat ya. Setelah penobatan Juliana, ibu dan anak itu melangkah keluar dari balkon istana kerajaan, menemui ribuan orang yang berkumpul di Dam Square, Amsterdam. Wilhelmina kemudian bicara ke kerumunan orang, meminta mereka mendukung monarki yang baru. Meski pasca lengsernya Ratu Wilhelmina, pengaruh Wangsa Orange-Nassau jauh berkurang. Namun, sosoknya masih dicintai rakyat Belanda. Setelah turun tahta, Wilhelmina menyepi di Istana Hetlu dan jarang tampil di depan publik sampai bencana banjir Laut Utara tahun 1953 yang membawa kehancuran. Dan di tengah musibah itu, sosoknya pun kembali menjadi pemersatu rakyat Belanda. Saat dirinya mangkat pada usia 80 tahun pada 1962, media New York Times meringkas apa yang dipikirkan orang-orang Belanda tentang Ratu Wilhelmina, terutama saat Perang Dunia Kedua ketika negara itu diduduki Jerman. Meski peringatan ulang tahun sang ratu dilarang oleh Jerman, namun ulang tahunnya tetap dirayakan. Saat pengunjung gereja di sebuah kota kecil di pesisir Huizen berdiri dan menyanyikan satu bait lagu kebangsaan Belanda, kota itu pun harus membayar denda 60.000 gulden. Dan uang sebesar itu saat ini setara dengan $500 juta Amerika Serikat.
Ratu Wilhelmina adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang status miliarder. Selain karena naluri bisnisnya, ada yang membuatnya kaya raya nih teman-teman, yaitu harta dari tanah jajahan. Sejarah mencatat, mulai tahun 1500-an, perusahaan Belanda VOC memonopoli perdagangan atas kepulauan Indonesia atau yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Kemudian mereka menjajahnya. Pada 1800-an, VOC dinasionalisasi membuat kerajaan Belanda semakin kaya. Dan karena Indonesia kaya minyak, Belanda menjadi eksportir minyak terbesar keempat setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Iran selama paruh pertama abad ke-20. Nah, kala itu Arab Saudi belum masuk daftar teman-teman, karena deposit minyak tidak ditemukan di sana sampai tahun 1938 yang membuatnya menjadi negeri petrodolar. Dan gak seperti kerajaan di Eropa lainnya, monarki di Belanda ini baru berusia 200 tahun ya, termasuk masih belia usianya. Menyusul tamatnya Republik Batavia pada 5 Juni 1806, Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, kemudian mendirikan Kingdom of Holland atau Kerajaan Belanda dan menunjuk adiknya sebagai raja. Sejarah mencatat, setelah diangkat jadi raja, Louis Napoleon kemudian datang ke Amsterdam. Pernyataannya dalam bahasa Belanda yang tak terlalu dikuasainya jadi legenda sepanjang masa. Dia pernah bilang, "Ik ben Koning van Holland," atau dalam bahasa Indonesia artinya itu saya kelinci Belanda. Which is orang-orang anggap itu lucu ya, karena sebenarnya dia itu pengen bilang saya ini raja Belanda. Atau mungkin bahasa Belandanya Koning van Holland. Aku nggak tahu ini pronunciation-nya benar atau enggak, tapi anggap aja seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian tahu, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Jadi meskipun kedengarannya lucu ya teman-teman, salah ucapnya itu membuktikan bahwa Raja Louis ini mau belajar bahasa rakyat yang ia pimpin. Dia juga lebih suka menyebut dirinya Ludwig ke-1 dan bukan Louis ke-1. Pada 1813, kekuasaan Napoleon Bonaparte atas Belanda berakhir. William yang kala itu berada di London dipanggil pulang. Pria yang berasal dari dinasti Orange-Nassau kemudian mendeklarasikan diri sebagai pangeran berdaulat di negara itu dan 2 tahun kemudian dinobatkan sebagai William ke-1. Setelah William ke-1 melengsarkan diri, dia digantikan William kedua yang bertahta pada 1792 hingga 1849. Ada 4 raja ya yang berkuasa di kerajaan Belanda, dan yang terakhir Willem Alexander yang baru dinobatkan pada 2017. Kerajaan Belanda juga 3 kali dipimpin 3 ratu, yakni Wilhelmina, Juliana, dan Beatrix. Katarina Amalia, putri Raja Willem Alexander yang lahir pada 7 Desember 2003, ditetapkan sebagai pewaris tahta. Dia adalah calon ratu Belanda masa depan. Tahu nggak sih kalian, Ratu Wilhelmina pernah jatuh cinta pada Sultan Syarif Qasim II, penguasa dari Kerajaan Siak di Riau. Sultan Syarif Qasim II naik tahta pada 13 Maret 1915 di usia 21 tahun untuk menggantikan sang ayah yang wafat pada 1908. Dia memiliki darah Arab yang mengalir di tubuhnya. Perawakannya tegap, gagah, rapi, dan berkarisma. Nah, awal pertemuan mereka yaitu saat Ratu Wilhelmina ini berkunjung ke Istana Siak Sri Indrapura. Pada momen Sultan menjabat, pada saat itulah Ratu Wilhelmina jatuh hati pada Sultan Syarif Qasim II. Sultan juga diundang secara pribadi untuk menghadiri penobatan Ratu Wilhelmina, dan Sultan juga mendapat penghormatan tersendiri yang lebih dibandingkan tamu-tamu yang lainnya. Ratu Wilhelmina pun kembali mengundang Sultan Syarif Qasim secara pribadi pada perayaan pesta ulang tahunnya, dan Sultan mendapat sambutan yang luar biasa meriah. Ratu juga sempat ya minta sang Sultan membuat patung dirinya untuk disimpan di Belanda, dan sebagai gantinya dia juga turut mengirim patung dirinya untuk disimpan di Istana Siak Sri Indrapura sebagai kenang-kenangan. Dan keduanya ini juga sering bertukar kado. Namun sayangnya perbedaan yang menyolok seperti perbedaan agama, adat, bangsa membuat Sultan mundur secara halus dan perlahan.
Nah, itu dia teman-teman sedikit kisah tentang Ratu Wilhelmina yang sempat sakit-sakitan karena kehilangan Indonesia, dan juga kisah dia yang pernah jatuh cinta ternyata ya sama Sultan Syarif Qasim kedua. Itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan, boleh banget nih di-share ke kita semua di kolom komentar. Atau kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau perlu banget dikoreksi, silahkan juga ya. Pokoknya kita saling sharing aja. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.